Sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak ke Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berlari dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henila Sela, CGP Angkatan 9 Kota Pangkal Pinang. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 56 Pangkal Pinang di sini untuk memenuhi tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ibunya, saya ganggu waktunya. Bersediakah kalau saya hari ini wawancara ibunya tentang pengambilan keputusan berbasis peraturan, kemudian kebajikan universal, dan memutuskan suatu perkara atau keputusan dengan dilema etika. Ya, bersedia. Bersedia, alhamdulillah. Baik, silakan ibunya perkenalkan diri dulu. Oh iya, saya namanya Helwania. Saya Kepala Sekolah SDN Negeri 56 Pangkal Pinang. Saya menjabat sudah hampir 2 tahun. Oke, terima kasih ibunya. Baik, tidak berpanjang lebar. Terima kasih atas kesediaannya. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu beberapa hal tentang dilema etika, paradigma, dan prinsip dalam pengambilan keputusan ibu sebagai kepala sekolah. Baik Bu, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini, Bu? Ya, jadi selama ini untuk kasus yang pernah saya alami ya, yang merupakan dilema etika, benar lawan benar, dan bujukan moral benar lawan salah. Nah, itu cara pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi itu pasti mencari fakta yang terlebih dahulu ya Bu ya. Apa penyebabnya yang terjadi kasus. Jadi setelah kita tahu fakta sebenarnya, kita bisa memikirkan solusinya dan langkahnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke, jadi mengawalinya dengan mencari fakta dulu Bu ya, terlebih dahulu, kemudian itu hal pertama yang Ibu lakukan. Oke Bu, pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu menyikapinya? Ya, jika ada kasus di mana ada dua kepentingan ya yang sama-sama benar, pasti saya melakukan untuk mengambil keputusan yang pertama, yaitu apakah keputusan yang akan saya ambil itu sesuai dengan aturan, supaya jangan sampai keputusan itu malah tanpa kita sadari menyalahi aturan yang berlaku. Dan yang kedua, pasti itu akan pasti saya akan memusyawarahkan terlebih dahulu bersama rekan-rekan guru, teman-teman sejawat di sekolah Bu ya. Oh, jadi Ibu ini pengambilan keputusannya mengandung prinsip itu, pengambilan keputusan prinsipnya berbasis peraturan Bu ya. Oke, mencari solusi terbaik dari permasalahan Bu ya. Kemudian prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan dilema etika ini Bu? Iya, langkahnya pasti pertama mencari faktanya dulu Bu. Mencari faktanya, kemudian kita cari tahu apa nantinya kasus ini untuk mengambil keputusan
keputusannya, menyalahi aturan atau tidak. Nah, jika kita sudah bisa tahu, itu akan bisa memutuskan dengan mengajak rekan guru. Kalau ini berkaitan dengan permasalahan sekolah, pasti tekankan dulu kewajiban tahu dan tidak memusyawarahkan terlebih dahulu, di mana musyawarah ini akan sebelumnya memutuskan harus mengetahui dampak keputusan yang kita ambil tuh. Nah, kita harus tahu. Jadi musyawarah dengan Dewan Guru Bu ya, Ya, pengambilan keputusannya ya. dengan musyawarah, kemudian kalau memang terjadi permasalahan dengan voting suara terbanyak gitu Bu ya. Jadi permasalahan secara kekeluargaan Bu ya, karena memang tim Bu ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini Bu? Iya, kalau hal yang paling efektif itu pastinya bermusyawarah ya, bermusyawarah dengan rekan guru serta staf yang ada di sekolah itu, di sekolah ini, karena keputusan ini harus menyangkut kepentingan bersama. Ya, jadi musyawarah Bu ya. Jadi musyawarah itu jalan penyelesaiannya kalau untuk di sekolah Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah ini? Ya, tantangannya itu pasti ada, apalagi kita selaku seorang pemimpin di mana kita harus mengambil keputusan yang nantinya bisa diterima oleh semua pihak. Ya, namun pasti ada wilayah etika atau yang dimaksud tantangan di sini pasti dalam hal perasaan, ya perasaan di diri kita sendiri ya sebagai seorang pemimpin. Karena jujur saya pasti memikirkan membuat keputusan ini apakah dampaknya bagi yang terjadi di dalam kasus ini bagaimana? Apakah sudah bisa memenuhi keinginan semua orang atau belum? Oke, berarti itu Ibu itu pakai kategori dilema etikanya itu rasa keadilan lawan rasa kasihan Bu ya. Jadi kita ada juga empati terhadap teman gitu kan. Jadi tidak merta-merta memutuskan untuk melakukan hal yang langsung ngejudge melakukan sesuatu, tapi ada SP dulu Bu ya. Jadi oke Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika di sekolah, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat jika terjadi suatu masalah, atau memiliki jadwal dalam penyelesaiannya? Yang Ibu jalani selama ini seperti apa? Ya, yang saya jalani selama ini tergantung sikonnya ya, karena kita kan tidak pernah bisa mengetahui kasusnya. Ntar ada kasus ini kan kita tidak bisa ya memprediksi. Hari ini ada kasus ini kan tidak bisa seperti itu. Jadi kita tergantung sikon lah ya untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi jika ada kasus yang melibatkan banyak orang, di situ kita harus membuat jadwal. Misalnya kita mengadakan saya selaku pemimpin nih pasti menentukan jadwal untuk menyelesaikan kasus. Supaya kita bisa duduk bersama, bisa mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus. Tergantung dari besar kecilnya kasus yang terjadi, dan bisa dengan cara mengatur jadwal untuk rapat atau tidak terjadwal, tetapi jika ada permasalahan langsung saya pecahkan secara langsung agar tidak berlarut-larut. Iya, jadi Ibu ini langsung kejadian itu langsung diselesaikan kalau bisa secepatnya Bu ya. Iya. Jadi nggak harus menunggu jadwal, misalnya evaluasi kinerja pegawai itu setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi setiap kali ada permasalahan langsung diselesaikan pada saat itu Bu ya. Iya. Oke. Karena takutnya nanti berlarut-larut kita lupa kan? Iya, iya. Nah, itu. Kalau harus nunggu akhir bulan misalnya harus sebulan kan takut kan permasalahan itu tambah panjang ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Ibu, yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika di sekolah ini Bu? Ya pasti ada lah ya. Ada yang kita jadikan panutan, dilihat dari karena kita mengenal seseorang kan kita tahu karakter orang tersebut. Ya contohnya bisa kita panutan itu adalah guru senior atau bahkan guru junior juga ya, yang memang sudah inovatif dan berpengalaman, dan bahkan juga kita penganutnya itu adalah rekan-rekan sesama kepala sekolah, di mana kita bisa sharing-sharing tentang apakah yang terjadi di sekolah masing-masing. Oh, jadi Ibu curhat juga ya dengan teman sama-sama kepala sekolah. Kemudian yang di sekolah Ibu tetap minta pendapat guru-guru senior, Iya. tapi
juga Ibu menghargai pendapat dari guru-guru junior, baru guru-guru muda ya. Jadi mungkin kemudian dikumpulkan pendapatnya, kemudian baru diambil jalan tengah Bu ya. Dari hal yang semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat mengambil keputusan dilema etika saat ini di sekolah Ibu? Jadi pembelajaran yang yang penting ya saya ambil itu dari pengalaman kasus yang menyangkut tentang mengambil keputusan bersama. Etika tentunya dapat menyelesaikan sebuah kasus, kita jangan terburu-buru ya Bu ya. Membuat kesimpulan, kita harus cari tahu dulu faktanya sebenarnya, penyebab terjadi kasus itu. Kemudian kita bisa melakukan pengalamannya dengan yang lain. Adalah kita dalam menyelesaikan kasus jangan langsung mengambil keputusan sendiri, tetapi ajaklah hidup bersama, bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama yang nantinya bisa dijalankan oleh semua warga, terutama warga sekolah inilah, rekan-rekan guru lah, staf lah, itu diajak bermusyawarah, seperti itu. Oke, berarti di sini kalau saya simpulkan Ibu ini sudah menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ada juga saya dengar dari penjelasan Ibu ini kebenaran lawan kesetiaan Bu ya. Kemudian keputusan Ibu itu ada jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian di sini saya lihat prinsip yang Ibu gunakan ini berbasis peraturan Bu ya. Karena bagaimanapun ini kan lembaga pendidikan, lembaga formal dari pemerintah, jadi kita tetap harus patuh peraturan Bu ya. Jadi biarpun ada rasa iba, rasa empati, keadilan lawan rasa kasihan, tapi kita tetap harus menegakkan peraturan Bu ya. Ibu terima kasih atas waktunya. Saya sangat terima kasih kepada Ibu sudah ganggu waktu Ibu siang ini dengan wawancara saya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih ya Ibu Nia atas kesediaannya untuk saya wawancara. Sama-sama Bu Eni, semoga sukses lah. Saya CGP Angkatan 9 Heni Rasela dari Kota Pangkal Pinang. Saya sudah selesai melakukan wawancara kepada kepala sekolah di mana saya bekerja di SD Negeri 56 Pangkal Pinang, dan Ibu Helwania adalah sebagai kepala sekolah di SD kami. Saya sudah selesai wawancara kepada beliau. Nah, kemudian setelah ini saya akan wawancara lagi kepala sekolah dari SD lain, yaitu SD 34 Pangkal Pinang, kepada Ibu Susilawati SPD. Saya Heni Rasela, CGP Angkatan 9 Kota Pangkal Pinang. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih Bu Helwania atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Rasela, CGP Angkatan 9 Kota Pangkal Pinang. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kota Pangkal Pinang untuk memenuhi tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik, hari ini saya hadir di SD Negeri 34 Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu waktu Ibu siang ini. Saya Heni Rasela, CGP Angkatan 9 Kota Pangkal Pinang. Untuk memenuhi tugas, saya mau mewawancara Ibu. Kira-kira Ibu bersediakah saya wawancara? Insya Allah bersedia. Di sini saya akan wawancara tentang kepemimpinan Ibu di sekolah, yaitu tentang pengambilan kebijakan dengan pengambilan keputusan dengan kebijakan universal sesuai dengan yang ada di real di lapangan, itu yang terkait dengan dengan dilema etika Ibu ya. Boleh Bu, maaf Ibu saya persilakan dulu Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susilawati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 34 Pangkal Pinang. Terima kasih Bu atas kesediaannya. Baik Bu, kita mulai ya Bu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di SD Negeri 34 Pangkal Pinang? Untuk mengidentifikasi dilema yang terjadi di SD Negeri 34 Pangkal Pinang ini, pertama-tama kita harus mengidentifikasikan masalah itu apa yang akan terjadi, dan kita harus mencari fakta yang faktual agar kita tidak salah mengidentifikasinya. Oke, jadi pasti cari fakta-fakta di lapangan Iya, dulu ya, iya. mengumpulkan bukti-bukti, kemudian ada saksi-saksi Iya. ya. Jadi ada pengambilan keputusan Ibu itu tidak timpang sebelah, maksudnya seperti itu Bu ya. Iya, iya. Oke, kalau selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu menyikapinya? Cara saya menyikapinya itu salah satunya dengan memanggil dalam mengadakan suatu pertemuan, mengadakan musyawarah. Jangan sampai salah kita untuk menilaikannya ya. Jadi tidak ada kesimpang siuran. Jadi kita harus mengumpulkan beberapa orang guru untuk mengambil suatu kesepakatan dalam mengatasi masalah itu. Apa-apa kira masalah yang harus kita tangani, yang harus kita selesaikan, biar tahu hasilnya dengan yang sebenarnya tidak simpang siur. Ya, berarti Ibu pengambilan keputusan Ibu tetap melibatkan guru-guru dengan musyawarah ya bersama ya Bu ya. Pengambilan keputusan tetap bersama ya Bu ya. Ya. Oke, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Dalam mengambil suatu keputusan yang terjadi dalam sekolah kita ini, yaitu tadi mencari waktu yang tepat dan mengumpulkan semua guru-guru di situ yang mengadukan suatu masalah itu, karena kita di sekolah ini adalah satu tim, jadi tidak semestinya isu keputusan itu saya ambil sendiri, walaupun saya adalah sebagai seorang kepala sekolah, tapi kita harus musyawarahkan dulu. Itu adalah merupakan suatu kesepakatan permusyawaratan dan merupakan hasil yang maksimal nantinya apa yang harus kita selesaikan dalam masalah tersebut agar tidak terjadi lagi kesimpang siuran dan kesalahpahaman dalam mengambil keputusan masalah tersebut. Oke, jadi hal-hal apa saja yang biasanya Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika misalnya yang terjadi di sekolah Ibu? Diadakan rapat pertemuan yang tersendiri. Oh ya, berarti yang bersangkutan kalau yang berbuat masalah itu yang dipanggil gitu ya? Tergantung permasalahannya, apakah dia masalahnya itu pribadi. Kalau pribadi itu kita tidak bisa memanggilnya di depan umum, kalau kita dengan bersama-sama harus tipis ya, memanggil tempat makan, baru kita tanyakan. Tetapi kalau misalnya secara umum gitu kan, kita rapatkan lebih dulu tanpa mengambil jam pelajaran. Oke. Berarti di luar jam pelajaran ya? Di luar setelah habis jam kita kan pulangnya jam 2 kan, Pulang jam kadang 2. pulang sekolah jam 12.25. Nah setelah itu mungkin ada istirahat baru kita ada makan. Oh gitu. Pelajaran. Ya, tapi kalau menyangkut permasalahan itu pribadi artinya dipanggil 4 mata aja ya? Ya, ke ruangan sendiri gitu kan. Jangan sampai Membuat malu gitu kan. Iya. Jadi kita punya juga kita panggil, jadi yang bukan secara umum tapi kita sendiri. Jadi hal-hal apa saja yang biasa selama ini yang terjadi yang merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Yang biasanya kan kalau kita ngambil keputusan itu ada yang sesuai dengan hati, ada harus sesuai dengan pikiran, ada hati dan pikiran tidak sinkron. Jadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan itu apa? Sebenarnya kembali kebijakan kita sebagai seorang pimpinan ya. Ya. Nah kalau masalahnya itu kita tidak bisa menerapkan, walaupun kadang-kadang kan kita merasa kasihan kan melihatnya, tapi kalau dia juga melakukan kesalahan, nah bagaimana caranya kita yang kembali lagi kita harus menyikapinya gitu kan. Ya. Dia juga namanya juga manusia kan, nah tidak ada semuanya benar, semua masih ada melakukan kesalahan gitu kan. Nah jadi saya cara menyikapinya itu kita tahan dulu, walaupun kadang-kadang sangat menyakitkan, kadang buat kita kecewa kan, Ya. tapi dengan adanya pemanggilan itu ya insya Allah kedepannya untuk merubah sifatnya bagaimana, sikap ke depan bagaimana. Nah intinya juga kepala sekolah tidak boleh egois.
Iya. Artinya berarti di sini dalam pengambilan keputusan ibu itu menggunakan kategori rasa keadilan melawan rasa kasihan, Bu ya? Iya, benar. Keadilan dan melawan rasa kasihan. Ada juga kebenaran lawan kesetiaan, Bu ya. Berarti dalam ibu pengambilan keputusan. Kemudian prinsip-prinsip yang ibu terapkan di sekolah ini berarti kalau saya dengar dari pertanyaan yang saya lontarkan ke ibu dan ibu jawab, artinya di sini ibu menggunakan prinsip sesuai dengan aturannya itu berpikir berbasis peraturan, Bu ya. Jadi biarpun kita ada rasa empati, tapi kita tetap untuk menegakkan peraturan, begitu Bu ya. Jadi apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau ibu menjadwalkannya untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk prosedurnya seperti apa yang ibu jalankan di sekolah? Seperti saya katakan tadi ya, biasanya saya menyelesaikannya tergantung dengan masalahnya apa ya. Kalau misalnya pribadi langsung kita waktunya ya, kita tentukan waktunya. Tapi kalau misalnya untuk umum kita tentukan untuk rapat bersama, musyawarah bersama. Nah itu biasanya jadi di luar jam KBM. Ya. Kalau jadwal biasanya penyelesaian masalah itu seberapa sering ibu melakukan diskusi atau rapat dengan guru-guru tentang evaluasi kinerja mereka? Apakah seminggu sekali atau sebulan sekali biasanya rapat evaluasi kerja? Biasanya kalau rapat evaluasi kerja itu kadang juga seminggu sekali itu sering dilakukan. Kalau misalnya ada permasalahan, jangan sampai permasalahan itu dari kecil jadi membesar. Jadi langsung kita adakan rapat biar untuk tidak terulang lagi dan tidak berkelanjutan. Oh gitu ya. Karena kan ada beberapa sekolah biasanya masalahnya dikumpulkan dulu, rapat evaluasi setiap awal bulan atau akhir bulan baru dievaluasi sama kepala sekolah. Berarti ibu memakai sistem lebih cepat lebih baik Bu ya. Jadi terjadi sesuatu jangan ditunda-tunda kan akhirnya kan menumpuk kan. Tidak mau seperti itu. Kalau ada satu permasalahan langsung. Baik itu terhadap yang lingkungan masyarakat, dengan terjadi dengan murid, gitu kan, orang tua murid atau guru dengan guru. Oh, jadi nggak ditampung Bu ya, langsung diselesaikan pada saat itu Bu ya, agar tidak berlarut-larut ya. Jadi adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan jika masuk dilema etika? Yang membantu ibu untuk mengambil keputusan itu ya, seorang yang kita anggap bisa membantu. Intinya semuanya bisa membantukan, tapi sebelum kita lakukan rapat atau musyawarah itu, kita bertanya dengan sama-sama seumuran kita kan. Bukan berarti yang umur muda itu tidak kita tidak hargai ya hasilnya itu, karena kita tidak bisa berpikiran orang yang lebih muda, orang lebih tua itu mengalahkan lebih tua, tidak seperti itu. Tapi pertama kali juga kita harus berkomunikasi dulu dengan guru yang senior gitu kan. Nah, kalau memang tanggapannya memang bisa untuk mengatasi masalahnya, nah baru terus juga tidak salah juga kalau kita minta pendapat kepada seniornya gitu. Memang ada, tapi alhamdulillah baru kita rembukan apa. Nah, setiap ada permasalahan pun juga itu saya sebagai kepala sekolah tidak memutuskan bahwa semua keputusan itu ada di saya. Tidak. Jadi siapapun kalau yang baik mempersilahkan. Yang penting ada kesepakatan atau gunanya tim kalau kita tidak kerjasama. Ya. Jadi ibu ada konsultasinya juga dengan guru-guru senior, kemudian dengan yang muda-muda juga tetap dimintai pendapat ya. Nah, kalau pendapat sama sesama kepala sekolah biasa ada nggak obrolan seperti itu Bu? Biasanya gimana sih kalau di sekolah ini, kalau kamu terjadi gini-gini kamu gimana? Ada nggak biasa curhat dengan sesama kepala sekolah gitu? Kalau curhat sesama sekolah kalau ada pertemuan rapat kan ketemu kan, mungkin masing-masing kepala sekolah itu kan ingin memberikan unek-unek ya. Tapi tidak semua yang ada di sekolah kita itu harus kita, itu kan bukan aplikasi rumah tangga kita kan, tidak perlu dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Yang tidak boleh kita ini dengan sekolah lain, tapi tidak semuanya kita umbarkan. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa
yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan ketika itu berhubungan dengan dilema etika? Yang pertama adalah ternyata kerjasama, kebersamaan itu keputusan diambil itu saling mengambil semuanya pendapat yang itu yang dilema yang menyepakkan, karena tidak semua keputusan itu juga harus kita ambil sendiri, dan kalau yang utama itu semua permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan adanya musyawarah itu. Makanya harus kompak lah gitu ya, Kebersamaan ya Bu ya, kekeluargaannya itu harus kita jalin benar-benar. Alhamdulillah kan tiap sekolah itu kan masing-masing guru kan punya sifatnya berbeda. Iya. Tapi alhamdulillah bisa diatasi. Iya. Karena wataknya kan karakter seseorang itu kan berbeda, sulit untuk menyatukan semuanya. Iya. Tapi alhamdulillah dengan adanya masalah ini kita mengambil pelajaran pengalaman itu bagaimana kira-kira kita mengatasi. Kira-kira itu. Intinya kebersamaan Bu ya. kebersamaan. Berarti di sini Dan keterbukaan. Keterbukaan. Karena sekarang sudah zamannya sudah transparan Bu ya. Iya, harus. Semuanya harus transparan. Baik, saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, setelah saya mendengar jawaban dari Ibu, ternyata Ibu ini sudah menggunakan kategori dalam dilema etika itu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian saya lihat juga ada kebenaran lawan kesetiaan Bu. Kemudian pengambilan keputusan Ibu ada jangka pendek lawan jangka panjang Bu ya. Kemudian prinsip dilema etika di sini saya lihat Ibu lebih menekankan pada berpikir berbasis peraturan. Jadi segala sesuatunya tetap, karena sekolah ini adalah lembaga formal, artinya kita harus tetap mematuhi peraturan pemerintah. Baik, itu saja Bu yang ingin saya wawancarai dari Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu. Maaf saya sudah ganggu waktu Ibu ya. Hari ini saya dapat banyak pengalaman ini sebagai kepala sekolah yang bisa saya jadikan sebagai pengalaman untuk saya ke depannya di masa depan. Baik, wawancaranya sampai di sini Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Susilelawati SPD. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 9 Heni Rasela. Saya sudah selesai wawancara dengan Ibu Susilawati SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 34 Pangkal Pinang. Terima kasih atas kerjasama Ibu Susilawati sudah membantu saya untuk menunaikan tugas CGP yaitu modul 3.1. Terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia dari Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Pangkal Pinang. Salam. Wujudkan cita-cita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia.